Baik ya Pak, saya mulai. Terima kasih banyak atas waktunya. Sebelumnya perkenalkan, saya Eka Fitria Dan saya Aulia Rashida. Dan saya Cindy Nur Latung Fitria. Kami dari program studi manajemen Universitas Internasional Semen Indonesia. Di sini kami mendapatkan tugas ujian akhir semester di mata kuliah manajemen sumber daya manusia. Di sini kami mewawancarai salah satu UMKM yang ada di Gresik. Yang ingin saya pertanyakan untuk yang pertama tentang analisis pekerjaan dan manajemen bakat yang ada di bakso kaki sapi ini, Pak. Yang pertama, ini bukanya mulai beroperasi itu tahun berapa, Pak? Yang mana? Yang ini apa? Oh, ada berapa cabang, Pak? Kalau cabang sih ada 4 sih. Itu di Gresik sendiri? Semua. Oh, Yang paling awal itu kalau boleh tahu Pak? Kalau awal usaha ya dari tahun 2024 lah. 2002. Dari dorong gerobak, terus nyawa setan. Sekarang 2024. itu dari 2004. 2004. Udah lama ya Pak, seumuran saya. Habis itu selain di Gresik sendiri di kota lain ada buka? Oh, masih di Kota Gresik. lain masih usaha yang lain, bukan bakso kaki sapi. Kira-kira ada berapa pegawai, Pak, dari 4 cabang? Kalau sekarang sih pegawai sudah 38. Jadi di apa namanya di kayak di satu toko itu ada bagian apa aja sih Pak pegawainya itu? Yang jelas memang seperti struktur perusahaan ya, atau kalau memang di kami kan menerapkan ada manajer. Iya. Jadi seperti tiap depot itu ada manajernya sendiri, terus ada di bawah manajer ada supervisor. Supervisor ini tugasnya ya yang mengatur keseharian. Terus di semua depot ini ada manajer lagi satu yang naungin cabang-cabang yang lain sebagai pelaporan ke saya. Seperti itu aja, yang lainnya serabutan aja. Oh, jadi owner dulu, habis itu ada manajer dari 4 cabang area itu. Habis itu per cabangnya ada manajer lagi, baru masuk ke pegawai-pegawainya. Itu ada apa aja, Pak? Kayak kasir, terus Ya, ada ada kasir. produksinya Sebenarnya memang nggak ada spesialis kerjaan sih, semuanya harus bisa. Cuma memang kadang ya orang rolling, namanya juga serabutan kan. Kalau memang hari ini kepengin bagian kasir ya kasir. Yang penting memang jelas siapa yang bertanggung jawab. Jadi sistem perekrutan yang ada di bakso kaki sapi ini gimana, Pak? Kalau perekrutan buat kami sih nggak ada yang khusus ya. Memang yang paling tak tonjolkan satu memang dia punya pengalaman kerja. Terus yang kedua dia mau kerja gitu loh. Nggak peduli dia lulusan SD, SMP, SMA, saya nggak ada spesifik Spesifiknya. kayak gitu loh. Pokoknya mau kerja dan mau kerja keras, mau loyalitas ya akan kita pakai. Jadi kayak nggak ada persyaratan harus pakai CV, pakai apa gitu, nggak pakai ya, Pak? Dulu sih pernah sih kalau buka cabang baru kayak seperti itu, malah kayaknya orang-orang yang pakai model-model kayak gitu tuh nggak begitu bisa diandalkan. Lebih baik nyari orang yang yaitu tadi yang bawaan dari teman ini tahu kerjanya dia udah tahu gitu. Jadi juga nggak ada batas umurnya gitu ya, Pak ya? Nggak ada. Dia kerja nanti kita lihat sampai sebulan 2 bulan, kalau bagus ya pakai terus, kalau nggak bagus langsung di outkan aja. Itu aja tim. Terus untuk yang kedua, perencanaan personal dan perekrutannya, prosesnya itu melalui apa aja, Pak? Kayak mungkin ada trainingnya atau ada pelatihan lagi gitu, Pak? Nggak ada sih kalau pelatihan nggak ada. Memang kalau anak pertama masuk itu memang entah siapapun yang kerja itu biasanya kasih kerja yang kasaran dulu, ngambilin, cuci-cuci gitu, terus ngepel kasaran dulu 1 bulan seperti itulah. Jadi kalau dia sudah mulai kelihatan kerja bagus, kalau nggak bagus kan kita buat kan, uang kan langsung nggak banyak bayaran. Kalau dia sudah bagus kita kasih tambahan kerjaan, tingkatan gaji juga sesuaikan naik dikit gitu, seperti itu. Jadi nggak ini ya, Pak, namanya nggak ada kayak pelatihan sendiri gitu, nggak ada ya, Pak? Yang latih ya Langsung dari toko teman-temannya itu lah gitu. ya.
Berarti otodidak gitu Pak ya? Otodidak sih. Ya, nanti kan temannya yang bisa Pasti. kan caranya itu kuah ya apa cara bumbunya kan nanti ambil jalan ya. Iya ya. Baik, untuk selanjutnya mungkin di sini ada kayak ini nggak Pak, kalau semisal ya ada pelatihan dari kasir sendiri kan, kasir kan pasti ada kayak ini sih Pak, harus belajar kan, maksudnya kayak nggak langsung gitu. Nah itu mungkin ada trainingnya sendiri gitu, pelatihan. Ada memang kalau kasir biasanya dulu awal-awal buka cabang kan selalu ada training, biasanya dikasih pelajaran sehari itu kasir, berbagai macam kasus kasir itu baru bisa nanti sambil jalan juga akan dikawal. Tapi biasanya setiap cabang nanti ada yang pengalaman satu, jadi ya nanti ada yang dua dicoba, nanti kalau nggak ngerti yang pengalaman ini yang betuli. Selain kasir ada lagi nggak Pak yang perlu kayak di training gitu? Kalau training sih nggak ada sih, yang perlu ditekankan memang kejujuran aja. Kejujuran. Karena memang kerja kan sambil jalan bisa gitu. Kalau boleh tahu yang bagian masak itu gimana ya Pak? Kita memang ada pakai produksi sendiri, jadi ada tim produksi sendiri 5 orang khusus bakso. Nanti habis diproduksi baru disebarkan Di cabang-cabangnya. cabang-cabang. Oh jadi tempat produksi dari bakso sendiri satu tempat gitu ya Pak? Nggak kayak per outlet gitu nggak? Ada. Jadi kualitas kan terjaga sama pasti, tinggal nanti pelayanannya aja yang membedakan. Jadi ada 5 tempat gitu ya Pak, sama Iya, tempat produksi tempat tadi. produksi. Baik Bapak, untuk yang selanjutnya saya izin mau tanya terkait dengan tes dan seleksi karyawan. Kenapa? Itu bagaimana Bapak itu nge-evaluasi karyawan-karyawan apabila kayak ada karyawan yang melakukan kesalahan gitu? Biasanya kalau yang saya pentingkan satu ya dia bekerja keras, yang kedua dia bisa hitung-hitungan, itu top. Bisa hitung-hitungan, ya, yang ketiga punya attitude baik, wis sudah itu top. Untuk yang selebihnya yang lain kan bisa diasah. Dia nggak bisa masak bisa diajarin masak, dia nggak bisa ngiris gini bisa diajarin. Tapi kalau hitung-hitungan, kalau dia nggak bisa hitung-hitungan juga nggak bisa, bahkan akan Jadi salah. semuanya itu harus bisa menghitung gitu ya Pak? Bisa ada. Dasarnya berarti menghitung, habis itu jujur itu tadi ya Pak. Jujur bisa menghitung. Terus kalau untuk yang proses produksi itu tadi ada spesifikasi khusus nggak Pak? Kalau produksi sih nggak ada spesifikasi khusus sih. Soalnya kerjanya kan kasaran juga. Jadi di situ juga sudah ada manajernya. Misalkan kalau ada anak yang diambil kan ya pasti yang bantu-bantu dulu dasarnya dari awal lagi. Cuma angkat-angkat, nanti kalau sudah mulai diangkat atau ditingkatkan lagi kerjaannya, tingkat-tingkatan. Nanti nggak langsung dia megang yang penting nggak mungkin. Jadi kayak ada chefnya gitu. Ya, Terus kalau Bapak mau ngetes karyawan nih, karyawan ini jujur apa enggak itu gimana sih Pak? sebenarnya kalau dibilang karyawan jujur atau enggak, hampir semua karyawan ada yang nggak jujur. Iya. Tapi kan persentasenya kan kecil. Jujuran seperti apa? Kalau jujur mungkin ya ada yang telat, dibilang nggak telat itu kan nggak jujur ya. Dengan nggak berani itu loh, takut ya temani, itu wajar lah. Yang penting memang dia nggak melakukan kayak curi ataupun korupsi, itu aja. Itu fatal. Terus kalau ada latihan khusus nggak Pak untuk meningkatkan kayak kualitas karyawan gitu? Sebenarnya kalau kualitas karyawan sih nggak ada pelatihan khusus sih, karena memang buat kita ini kan repot ya, paling ya melayani, penyapaan Yang penting gitu ramah ya, gitu ya, Pak? iya ramah, cukup sih, lebihnya kan tim yang kerja, ya itu. Izin masuk sebentar. Ini Pak, kalau berarti ini bukannya mulai jam berapa Pak? Sampai Jadi Awal- bukanya jam 9 sampai jam 9. itu karyawannya shift mulainya itu Sip. Sip. Jadi kayak ada absennya juga apa gimana Pak? Kalau sistem kayak Itu saya serahkan manajernya sih. Oh. Jadi manajernya Jadi sesuai manajer. yang ngatur jadwalnya. Intinya saya nggak harus kerja itu shift 1 pagi sore itu enggak. Jadi manajer yang ngatur pokoknya selama 12 jam ini itu nggak terganggu. Gitu. Entah yang pagi dikumpulkan semua orang banyak, kalau memang kerja pagi banyak kerjaan, siang enggak ya pagi. Menyesuaikan aja ya Pak? Misalkan siang nanti, biasanya sepi siang, daripada ngumpul orang banyak, mendingan diistirahatin, nggak banyak-banyak, kumpulkan yang mana, sistem kayak gitu. jadi ikut per manajer per outlet gitu ya Pak ya.
sesuai keputusan manajernya aja. Kan manajer biar berundingan sendiri sama krunya ya, sama karyawannya sendiri. Intinya kalau buat saya aturan dewe pokoknya kakak keteteran gitu ya. Iya. Keteteran ya manajernya sentak meli. Selanjutnya itu Pak, izin bertanya soal situasi di sini. Kan ada beberapa karyawan yang mungkin tidak cocok dengan karyawan lain, itu bagaimana Pak? Nggak cocok dalam hal apa ya? Kan ada yang bilang, saya nggak suka nih sama karyawan ini gara-gara nggak mau kerja atau gimana gitu. Pernah ada situasi kayak gitu nggak Pak? Itu nanti serahkan ke manajernya nyelesain. Kalau kamu nyelesain bisa diselesaikan, ya selesai gitu kan. Biasanya sering ya ada cekcok perkara dan selain ya wis gak ada masalah. Tapi kalau permasalahan ada, memang ada karyawan diatur nggak mau gini. Saya tanyakan yang lain, manajernya kalau saya udah nyerah, tapi dia sebenarnya api cuma saya gini. Saya akan turun untuk menyeleksi ke teman-teman. Ini apa hari ini. Kalau rata-rata di situ hampir 70% nggak menghendaki, ya akan saya keluarkan. Saya nggak butuh anak yang pintar tapi dibenci yang lain, cuma Maunya sendiri. ada yang maunya sendiri gitu. Selanjutnya, bagaimana cara memastikan agar karyawan itu betah dan terlibat dalam pekerjaan Pak? Karena kan ada beberapa yang nggak betah gitu Pak kerja. Kan ada yang bilang Beberapa kerjanya minggu susah, aja. gini-gini gitu. Selama ini alhamdulillah nggak pernah aku ada kejadian yang karyawan hilang terus gak ada kabar, karena memang buat aku itu kedekatan keluarga. Jadi kalau ini kan kedekatan keluarga, kita selalu dianggap karyawan yang juga keluarga. Terus reward juga akan kita kasih gitu. Jadi membuat orang itu kalau kerja di sini tuh enak daripada tempat lain. Bukan betah ya, pokoknya kamu kerja sini kalau sama-sama depot lebih enak di sini timbang ikut yang lain. Contoh aku. Jadi kalau kamu bikin kesalahan, kita buang. Gitu. Jadi anak-anak lebih baik dikit, anak-anak saya tekankan ke anak-anak itu lebih baik saya dikit Pak daripada pakai arek tapi nggak masalah. Itu lebih baik seperti itu. Nanti kan ada rewardnya. Biasanya kalau kadang itu ada yang libur banyak, keteteran, ya udah. Yang libur ini bayarannya saya kasihkan yang masuk. Gitu aja. Menyesuaikan aja. Iya, ya, jadi Pak? yang dia nggak merasa dirugikan gitu loh. Oh ya wis aku gantiin kerjaanmu, aku kan tetap reward gitu. Jadi nggak ada kayak patokan khusus gitu, nggak ada ya Pak ya? Enggak sampai tahu kejadian kalau satu tempat itu ada 10 Iya. libur 4 gitu loh. Kalau diatur pun ya sangat susah kan gitu loh. Ya nanti ada yang lembur, ada yang ngambil lembur, ya bayarannya 4 ini saya kasihkan aja yang Dibagi gitu Pak ya? dari sebagian pokoknya. Ya ada yang sampai 12 jam kerja. Ih, Gitu. keren. Tapi kan dia Tapi dapat reward dari ya, oh masalah. gitu. Atau ya kasih setiap hari kan nggak masalah. Risiko tim karena memang kita kan nggak mengira ya yang namanya libur kan ya mungkin kalau libur nggak ada masalah sih pasti kita tolak manajer. Tapi kalau libur kadang sakit terus yang kecelakaan barengan itu kan bisa juga kejadian. Memang pernah kayak gitu. Ada yang orang tuanya pas itu meninggal, anak ini sakit satunya, terus yang ini ada urusan tapi dia sudah jauh hari sudah izin ya kita nggak nolak. Tetap ya juga kita kasih kisah wawasan, misalkan ya apa arek iki kono arek saya mlebu tapi lama saya ya wis tuh aku nggak bisa maksa, yang ini harus ngerti, saya paham tak Udah konsekuensinya. tapi kalau gak apa-apa mas tak mlebu tapi aku njaluk jam sak menit tes dilut lah gak apa-apa. Itu Berarti untuk sistem gajinya itu per jam atau gimana Pak? Atau membagi? Sistem gajinya ya per bulan sih tetap. Kalau normal kan per bulan. Tapi kalau ada tambahan-tambahan sedikit kan ya Beda lagi. beda lagi. Kayak insentif gitu Pak? Kadang-kadang ada tambahan, harusnya dia pulang jam 8, suruh jam 9 pulang, berarti ya tambahan 1 jam ya kasih Lembur dikit. gitu, Pak. Lembur lah. berarti yang kayak terkait penambahan reward itu tadi itu waktu lembur aja atau mungkin ada hal lain yang bisa kayak mungkin kinerjanya Mempengaruhi gitu. baik gitu Pak, akhirnya ditambah lagi mungkin ada. Oh enggak, kalau kinerja baik saya rasa semuanya baik sih. Karena kita tim yang kerja. Saya rasa baik. Mungkin di situ nanti kita tuh biasanya nyediain ngasih jajan ngasih apa tapi untuk semua tim. Jadi
Kalau ada adil. yang baik ya berarti nggak ada yang kerjaanmu menonjol, sama. Penting masing-masing. Makanya kalau ada yang malas sungkan sampai sing akhirnya kan tetap sama-sama baik Jadi lebih ke jam kerja aja ya Bapak. kerja. Selanjutnya untuk cabang di bakso kaki sapi itu ada di mana aja Pak? Di sini, terus di PPS, terus di Sultan itu PKS Sultan, terus di pasar Di Pasar Gresik. Gresik. Dulu di Icon Mall ada, tapi Di dalamnya, Kak. dalam sampai nyari jus itu Untuk proses produksinya gimana, Pak? di pasar juga. Pasar. Ini Pak, saya mau tanya terkait K3. Kalau di per outlet itu ada apa aja Pak? Maksudnya kayak pengamanan gitu loh Pak, kayak harus pakai mungkin pakai sepatu apa gitu enggak ya Pak? Nggak ada seragam khusus gitu Bapak. Nggak ada seragam khusus sih. Bebas ya Pak jadinya Pak? Bebas sih, biasanya kayak nggak wae dewi ngono. Kalau di proses produksinya sendiri mungkin kayak kan iya Iya Pak. Di urusan keuangan ini yang sini. Yang pegang kasir itu bukan Pak? Bilang kasir KB, bisa ngejar kasir cuma urusan laporan-laporan keuangan dia. oh bagian laporan Ada keuangan. beda lagi sendiri. Iya. Berapa orang Pak? Jadi kasir itu memang semua orang bisa kasir. Iya. Jadi saat dia mau pay kasir, cuma yang tanggung jawab keuangan ada satu orang. Oh, jadi selain ada manajer yang berurusan dengan keuangan sama yang lainnya itu. Kalau manajer nggak ngerti keuangan, Oh, Jadi nggak harus ngerti urusan keuangan, ngertinya pokoknya di sini nggak boleh ono sing kekacauan, nggak boleh ono sing berantakan, ono terus kayak produk salah, ono karyawan sing belet atau ono produk ini tanggung jawab dia. biasanya manajer sendiri itu datang ke sini per harinya atau cara ngontrolnya itu gimana? Dia juga ikut kerja, oh, jadi itu kayak karyawan biasa gitu ya Pak? karyawan gitu ya. Jadi berbaur sama yang lain. Baur, cuma dia kan lebih spesifik kerjanya tadi. Kayak ada yang ngatur, kayak tek rame ku ya apa, dia yang ngatur semua. Ini seperti ini kerjakan. Oh ini kotor kan bisa ini. Oh ini waktunya ini. Oh sekarang jadwal kebersihan. Kasih manajer kan. Untuk yang mengelola laporan keuangan itu tadi ada kayak tadi pelatihan khususnya atau enggak Pak? Mungkin dibimbing Ya, sendiri atau gimana? Memang laporan keuangan kan tradisional ya. Jadi kan cuma saya kasih laporan, ini loh dari produksi tadi kan ngirim dari produksi kan pagi kasih laporan kan produk belanjaan ini ada selesai. Terus nanti ya dari sini kan dia kan cuma ngerekap malam itu. Oh produk ini sisa ini keuangan ini pengeluaran pemasukan sekian selesai sampai ketemu hasil yang sesuai baru stop. Untuk kayak yang ini tadi itu apa Pak? Gimana ini? Ini kayak yang bagian minuman ini Iya ya. apa bagian produksi atau gimana Pak? Maksudnya apa ya? Beliau-beliaunya. Iya. Ini tadi kayak terkait apa gitu Pak? Enggak sih, ini kan langsung ke store DW. Jadi kalau ngirim kan ada pengiriman kan langsung biasanya jadi satu, kayak biasa. Logistik. Iya, jadi ada kiriman dari apa itu kan langsung jadi satu dan disebar gitu. Berarti ada kayak udah khusus gitu Pak? Jadi memang nggak satu-satu. Jadi kita kalau ngelola apa itu ngelola logistik itu nggak ngurus sendiri itu enggak. Jadi kalau ada kiriman ini registerin satu, ya udah satu ini udah besar kirim. Empat cabang gitu tadi Pak? Jadi nanti laporan kan satu. Pokoknya logistik itu cuma satu. Kalau per depot itu cuma ngurusi penjual beli aja. Langsung produk untuk barang-barang yang lain tuh ada logistiknya sendiri. Jadi ada biar nggak tambah ribet dan nggak susah. Jadi logistik dia nggak urusin, pokoknya barang udah masuk yang ingin dijual yaitu urusan itu depot. Jadi ini tadi itu masuk dalam susunan dari organisasi ini tadi atau beda lagi? Jadi kan nanti kan manajer kan ngerekap Iya. apa yang perlu dibelanjakan, nanti sana ngumpulkan waktunya belanja, nanti ngumpulkan seret, jadikan satu, nanti dibelikan, diorderkan, dibelikan. Jadi nggak boleh beli sendiri, beli sendiri sebenarnya kecuali memang
belum terkirim, Oke, beli sendiri, tapi laporannya nanti kan pengeluaran, nggak boleh dalam jumlah besar, nggak boleh. Jadi sambil nunggu ya kan, sambil nunggu datang logistik beli. Itu bumbu ya gitu, nggak boleh ngurus sendiri. Jadi ya bumbu ini habis, garam habis, ini habis. Itu kan memang kita kasih slot waktu sampai 2 hari. Kita stok mungkin ini stoknya sampai 2 hari, tapi sudah laporan. Nanti pas pengiriman itu nggak sampai habis gitu. Tapi kalau ingin kan kadang kan telat ya, diinforkan mas dikirim kadang ya ngomongin Jumat dan Senin konsisten. Kalau yang lain-lain ini ya pasti Nggak boleh sampai. lancar, soalnya langsung dibeli langsung kan, bikin produksi untuk pasar kan. Oh ya, untuk yang terkait K3 tadi Pak, di tempat produksi sendiri itu ada apa? Maksudnya kayak mungkin kalau di pabrik-pabrik ya Pak, misalnya kita kan harus pakai kayak rompi, harus pakai sepatu, boot gitu. Pengarah ada gitu, ribet ada kayak gitu. Corona itu nggak masker wajib ayo kak ngau, mas ribet. Loro tanggung dewe yo, kan sih loro. Jadi kayak nyakitin. kerumahan gitu ya Pak, produksi rumah atau gimana? Iya sih, nggak ada sih. Pun kalau ada yang kecelakaan ya paling kecelakaan kan ya soan kuat. Yes, simpel lah, nggak sampai yang hal fatal. Mungkin kalaupun sampai kebakaran sudah diatasi lah kita. Kecuali di luar kemampuan mereka ya sudah tutup, terus kebakaran kan di luar kemampuan. Dan selama kerja nggak ada sih kejadian-kejadian. Kalau pada kejadian kena pisah ya wis kak tanggung dewe lah. Ya biasa diatasi Iya, sendiri. diatasi sendiri. Oh iya Pak, ini saya mau tanya, itu kan tadi kan kayak misal reward gaji itu tadi kan masuk ke finansial ya Pak ya. Kalau misal ke non finansialnya kayak misal mungkin ada hari libur ya di hari Minggu, nah itu mungkin ada kayak liburan sendiri dari semua. Kita nggak ada liburan di tempat ini selama setahun, cuma libur itu berapa hari ya? Cuma 9 hari. Lebaran 4 hari, awal puasa 2 hari, Idul Adha 2 hari, 8 hari. Kurang 1. Oh 8. Kadang Lebaran 5, kadang 5, tergantung tergantung kondisi harinya aja. Jadi pernah nggak Pak diadakan kayak liburan bersama Pasti, gitu? setiap tahun kita pasti ada. Oh, Setiap tahun itu kita pasti ada liburan, jadi biasa setelah Lebaran gitu. Setelah rame, terus waktunya liburan, biasa 1 hari itu ngambil untuk liburan. 4 hari ini biasanya buat Hari raya. pulang. masuk Kalau Lebaran kan kita ada hari raya kan nggak libur. hari raya tetap Tetap operasi kerja. ya Pak. Nanti kalau setelah selesai, sudah entek duwe wong-wong, kuras, baru merencanakan liburan. Oh gitu. Karena kan jarang juga ya Pak ada tempat yang buka hari raya gitu Ya, ya. karena itu kan panennya kita. Dan anak-anak yang menunggu gitu. Anak-anak memang lebih baik bekerja daripada libur. Karena apa? Di Lebaran itu 1 double. Ya, lebih Hadiah. rame dari biasanya. Dia juga dapatnya double. Biasanya 1 hari 100, dia dapat 200. Itu selama 7 hari kan gitu. Tapi kalau libur, potongannya 200. Ditanggung-tanggung sendiri gitu ya. Iya, jadi milih yang mana gitu. Oh, Saya kan juga gitu, kalau nggak boleh libur harus ono kompensasi yang besar buat dia. Tapi kan dia nggak merasa dirugikan. Kalau nggak dinaikkan kan rugi lah nambah. iya Pak. Seperti itu sih. Sebenarnya. Baik Pak, terima kasih banyak atas informasinya. Mohon maaf mengganggu waktunya. Kami akhiri ya Pak. Oke.